Masih bersama Uani di Uani channelnya. Masih tetap di Opterjinya, yaitu obrolan terapi jiwa. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah penting sekali ya, dan ini sering dilakukan pada banyak orang yang sedang terlilit hutang atau terlibat hutang. Dengerin video saya, jangan lakukan 3 hal ini saat kamu terlilit hutang. Tapi sebelum kamu ikutin video saya, jangan lupa tonton, jangan di skip, dan mohon bantu tekan tombol loncengnya dan subscribe, serta komen di kolom komentar dengan santun dan baik. Oke, saya akan bahas kenapa seringkali orang yang terjebak utang itu sulit sekali keluar dari lingkaran utangnya, dan bahkan hanya muter-muter aja. Ini yang terjadi pada diri saya dulu pertama kali ya. Pertama yang harus kamu lakukan yaitu bikin schedule, hitung semua total utang kamu, lalu tulis nama orang-orang yang kamu hutangin ya, 1, 2, 3 dengan siapa. Lalu kamu tulis ya, utang mana dulu yang akan kamu selesaikan ya. Menurut saya yang sering orang lakukan kesalahan yang akhirnya muter-muter itu ada kesalahan fatal yang kenapa utang itu nggak cepet-cepet lunas. Karena satu, dia melakukan kesalahan yaitu gali lubang, tutup lubang. Sementara yang kesalahan kedua itu kamu membayar hutang kamu salah memilih. Sebenarnya yang harus diselesaikan lebih dulu adalah utang yang berbahaya, yang berbunga besar. Tapi seringkali orang melakukan menyelesaikan hutangnya dulu, aku cicil yang kecil dulu. Sementara bunganya itu terus berputar menggulung. Dengan waktu yang terus berputar, bunga pun akan terus menggulung berputar. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, kamu itu sudah punya hutang, tapi masih mempertahankan malu, masih mempertahankan gengsi. Nah, ini yang pernah saya lakukan kesalahan besar. Akhirnya saya balik metode saya, yaitu pertama saya tulis semua hutang saya ada berapa, lalu saya tulis mana yang harus saya dulukan. Akhirnya saya mendulukan yang bunganya ngeri, yang bunga rentennya besar, yaitu kalau saya ada dapat uang itu langsung saya selesaikan yang besar-besar dulu ya. Tapi kebanyakan orang kan udahlah saya cicil sedikit dulu gitu bunganya, tapi bunga itu tetap berjalan. Akhirnya itulah yang bisa nyekik kita. Terus masih lagi tindakan orang-orang benar-benar melakukan kesalahan saat punya hutang itu apa? Dia karena pusing ya, besok harus membayar hutang. Lalu apa? Dia melakukan gali lubang, tutup lubang. Itu kesalahan fatal sekali. Karena apa? Lubang yang sini benar kamu tutup, bahkan kamu menggali lubang di tempat lain tidak mampu menutup yang ini. Jadi apa bun kalau misalnya nggak gali lubang, tutup lubang, tapi saya udah dibayar? Gentleman, gentle, konsekuensi, temuin, ajak bicara orang itu, katakan kamu nggak ada duit, nggak mampu, terserah mau diapain gitu. Kalau memang konsekuensinya dia bisa penjarain kita, ya udah mau naik pengadilan, naik ke pengadilan. Saya dulu seperti itu, lalu saya bikin konsekuensi. Ya udah, beri saya waktu, saya bicara. Saya tidak mau lagi menggali lubang, tutup lubang. Ya, saya lebih baik ajak dia bicara, dengan konsekuensinya sudah saya hitung. Saya mau digebukin, mau dimatiin, mau dipenjarain, saya sudah siap gitu. Tapi yang penting saya punya itikat baik, saya mau bayar hutang dan saya minta waktu pada si penghutang itu, beri saya waktu. Kalau kamu nggak mau beri waktu, ya silakan. Kamu mau apakan saya, silakan. Jadi kita udah siap konsekuensinya. Karena apa? Hari itu saya udah benar-benar apapun yang terjadi, saya udah berserah sama Allah. Ya udah, kalau memang takdir saya harus mati, dimatiin karena saya terlibat utang, ya udah. Tapi alhamdulillah, itulah kekuatan kita
selalu melibatkan Allah dan selalu berserah, akhirnya nggak terjadi apa-apa sampai hari ini dan saya selamat bisa membayar hutang. Dan tindakan yang ketiga, pemikiran kamu harus dirubah. Utang itu nggak harus cepat-cepat diselesaikan kalau memang kita nggak mampu. Tapi yang harus kita lakukan adalah konsisten. Konsisten utang itu seperti kita itu harus membayar tapi yaitu tadi dengan metode jangan pakai gali lubang tutup lubang. Ini saya lakukan. Lalu tindakan selanjutnya apa? Kebanyakan orang itu sudah terjebak utang tapi dia berat dengan malu. Kalau buat aku lebih baik aku malu 1 tahun ya, tapi aku akan hidup tenang puluhan tahun. Itu pepatah bilang, lebih baik aku menderita 5 tahun, menangis 5 tahun, daripada aku menangis seumur hidup. Akhirnya apa? Aku lepas segala baju gengsi saya, apapun saya lepas. Apa kata orang mau ngatain saya apa, orang mau mencemooh saya apa, saya tutup kuping saya. Terserah orang mau apa, yang penting aku fokus bayarin hutang, aku cari solusinya, aku ikhtiarnya. Cara ikhtiarnya nggak perlu lagi aku ceritakan di video ini. Kenapa? Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara saya melunasi utang, itu sudah saya upload di video dengan banyak video ya, video kisah nyata, ritual sakti, lalu ada lagi video saya yang tutorial membayar hutang 2M bisa lunas dengan sehat dan tetap mental terjaga, itu ada ya di tutorial melunasi hutang 2M, mental tetap sehat dan terjaga. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan di video-video saya itu real ya, itu nggak saya dapat ilmu dari teori bangku sekolah, dan saya melakukannya, dan semua itu kisah nyata. Jadi buat kamu yang nonton video saya ini, ingat kalau kamu lagi terjebak utang, jangan pernah melakukan kesalahan 3 fatal yang tadi saya sebutkan. Hindari itu ya. Oke, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian yang hari ini sedang dalam kebingungan terjebak utangnya. Semoga setiap video-video saya bermanfaat dan bisa membantu menjadikan solusi buat kalian yang menonton video ini. Oke, makasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa saya mohon bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, Assalamualaikum, salam rahayu dari negeri Formosa bersama Bu Ani Channel, masih tetap di obterjinya, obrolan terapi jiwa.